Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Seringkali kalau kita merencanakan sesuatu, kita serahkan rencana kita kepada Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang berbeda. Memang masih termasuk rencana Allah dalam hidup kita, tetapi sudut pandangnya berbeda. Supaya saudara berhasil dalam hidup saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau menolong para pemirsa, memberikan telinga yang mendengar, hati yang tanggap akan firman Tuhan, dan menolong kami semua untuk mengalami mujizat demi mujizat, mengalami sukses bersama dengan Tuhan sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Saya sudah mengatakan tadi, sebenarnya saya ingin bunyi firman Tuhan seperti ini. Bukan bermaksud mengubah firman Tuhan. Serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah usahamu atau perbuatanmu. Ini seperti terbalik. Iya. Mengapa perbuatan yang harus diserahkan kepada Tuhan? Karena perbuatan itu menyangkut tindakan. Dan perbuatan, tutur kata dan perbuatan saudara sekalian, tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian, tutur kata dan langkah-langkah hidup saudara sekalian, itulah yang paling menentukan. Di sanalah orang bisa melihat hati saudara sebenarnya seperti apa. Ada masalah sedikit, saudara ambil jalan pintas.
Ada masalah sedikit, ada kekurangan sedikit, sudah ambil jalan pintas. Itu menunjukkan bahwa hati saudara sebenarnya tidak punya iman. Saudara hanya pikirkan bagaimana buat jalan pintas. Ketika orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka baru saja menjadi budak ratusan tahun, dari generasi ke generasi. Dan saya ingin menolong saudara sekalian. Alkitab mengatakan di sana bahwa Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan pintas, tetapi Tuhan bawa jalan mereka berputar di padang gurun. Ini sebelum hukuman, saudara sekalian. Waktu mereka berangkat, firman Tuhan katakan demikian. Kenapa Tuhan mau mengikis mental budak? Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit bersungut. Ya, mental budak. Dan kita melihat kemudian apa? Contoh hasil yang sangat nyata dalam kehidupan orang yang ditempa oleh berbagai masalah. Namanya Yusuf. Yusuf dibuang ke lubang sumur, dijual menjadi budak seperti hewan. Sudah bisa katakan, pada masa itu menjual budak itu orang diperbudak biasa. Iyalah, tetapi Yusuf ini anak orang merdeka. Ya. So pikir Yakub itu bukan orang merdeka dong. Jadi dia bukan atau tidak layak disebut sebagai budak. Kemudian difitnah istri Potifar. Kemudian dijebloskan ke penjara, dan di penjara itu yang paling pahit, dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Itulah juru minuman Firaun. Ada dia bersungut? Ada dia memelas-melas? Tidak ada. Itulah sebabnya mengapa saya ingin mengatakan kepada kita sekalian hari ini, serahkanlah rencanamu, serahkanlah rekam jejakmu, serahkanlah langkah-langkah hidupmu di belakang sana. Baru kemudian terlaksanalah rencanamu. Barulah engkau mengalami sukses yang luar biasa daripada Tuhan. Hari ini saya ingin benar-benar mengajak kita mengerti firman Tuhan ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Tuhan dengan huruf besar itu, ya, semua T-U-H-A-N dengan huruf besar itu, itulah kata dalam bahasa Ibrani Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhannya orang Israel. Tuhan secara khusus untuk umatnya Israel. Kalau Elohim itu untuk semua. Itu nama Tuhan pada umumnya di Timur Tengah. Ya. Jadi saudara sekalian, di sini serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan engkau, Tuhanmu. Kalau untuk kita sekarang apa? Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia telah menjadi manusia supaya kita mengenal Allah. Dia menunjukkan gambar dan rupa Allah sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi dari situ kita mengerti bahwa Tuhan memang mau supaya kita mengenal Dia, tetapi sebaliknya langkah hidup kita seperti langkahnya Yesus. Maka kemudian apa saja yang kita rencanakan pasti berhasil. Karena tidak mungkin kita merencanakan sesuatu yang bermuatan dosa. Tidak mungkin, seperti saya katakan tadi. Ya. Jangan melewati jalan pintas. Jalan pintas itu dosa, saudara sekalian. Mau gampang-gampang saja untuk dapat uang yang banyak, kita berjudi atau menipu orang. Itu jelas berdosa. Ya. Untuk mau dapat apa, itu seperti yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Mau dapat mudah dapat istri yang cantik, maka Herodes kemudian rampas
Bayangkanlah, rampas iparnya sendiri. Jadi sekarang mari kita, langkah hidup kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, bukannya tiap langkahku. Tiap langkahku kita mau supaya jejak kita mengikuti jejaknya Tuhan. Menjalani hidup ini seperti yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan bagi kita. Bila sampai di sana, saudara pasti berhasil, pasti sukses, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan percaya pada hari ini kami mulai lebih serius lagi dan dalam menjaga, memelihara rekam jejak kami, langkah hidup kami, perbuatan kami, tingkah laku kami terjaga baik, sehingga nanti apa saja yang kami rencanakan akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.